Baik, saudara, bersyukur untuk kesempatan bisa bersama-sama dengan saudara sekalian, dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh membaca, merenungkan firman Tuhan, dan mohon Tuhan Engkau berkenan menolong kami oleh anugerah-Mu sehingga apa yang kami akan renungkan, sungguh Tuhan, setiap kami mendapatkan secara pribadi apa yang Tuhan mau singkapkan kepada kami. Baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, biarlah kami boleh mendapatkan firman dari Tuhan itu sendiri. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita membuka surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, surat yang pertama, 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 23. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Demikian teks dari firman Tuhan yang kita akan renungkan pagi ini. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara sekalian, kita masih berada di dalam suasana pandemi, di mana pandemi COVID-19 ini menimbulkan begitu banyak kesulitan. Oleh karena intensitas bobot dari kesulitan yang tidak ringan, kemudian frekuensinya, maksud saya frekuensi adalah karena bolak-balik muncul gelombang baru, dan kemudian durasi waktunya itu lama, ya. Jadi bobotnya berat, frekuensi kemunculan turbulensi itu berulang-ulang, setidaknya ini sudah gelombang ketiga, kemudian durasi waktunya panjang, mencakup begitu banyak aspek dalam kehidupan, sehingga saudara, iman orang-orang percaya itu goyah, ya. Mengapa orang-orang percaya itu imannya goyah? Bisa kemungkinannya memang karena mereka adalah orang-orang Kristen yang sebetulnya selama ini ke gereja itu oleh karena dorongan feeling. Ya, sehingga ketika kemudian feelingnya membawa ke tempat yang lain, yaitu untuk survive di tengah pandemi, maka hal tentang gereja, persekutuan, dan sebagainya itu diabaikan. Atau kemungkinan yang lain, saudara, ini adalah orang-orang Kristen yang mungkin tidak sedikit ada di sekitar kita. Dia katakan dia itu percaya kepada pemeliharaan Allah, tetapi sebenarnya tersembunyi di dalam benaknya. Ketika dia berkata dia percaya pemeliharaan Allah, itu sebetulnya ada plusnya, saudara. Yaitu karena dia tahu esok hari bisnis masih berputar, untung masih didapat, uang masih mengalir dengan seperti biasa dapat diprediksikan. Kesehatan relatif baik, kedudukannya relatif baik, dia tahu besok masih ada di dalam kedudukan itu, popularitasnya masih terjaga, dia bisa prediksikan itu masih baik, kesejahteraan, kenyamanan keluarganya pun masih. Saudara, seseorang yang bernama Margaret Haverman di dalam bukunya Uncharted How to Navigate the Future yang diterbitkan tahun 2020 mengatakan manusia itu tidak bisa tidak memprediksikan, karena manusia itu memang begini tidak mengatakannya, tetapi manusia itu mencari rasa aman, insecurity dalam dirinya besar, maka mencari security. Oh, besok bisnis masih lancar, maka ya semua aman. Sehingga ketika dia berkata saya percaya pemeliharaan Tuhan, itu bukan murni karena oh dia percaya pada Tuhan, tapi ada plus yang lain. Nah, ketika pandemi ini melanda dan meruntuhkan semua prediksi akan hari esok, maka membuat satu-satunya sandaran adalah Tuhan. Nah, ini baru ketahuan imannya sebetulnya bagaimana, pengenalannya bagaimana. Maka tidak sedikit yang mengalami kegoncangan iman. Dan yang berikut, kemungkinan yang lain adalah
Karena memang intensitas, frekuensi, dan durasi pandemi itu yang tadi saya katakan besar, menyebabkan seorang murid Kristus yang beriman pun dapat mengalami keterkiliran iman, kegoncangan iman. Daud, seorang yang sangat percaya kepada Tuhan pun pernah berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, maka hal yang wajar itu terjadi. Kemudian hal kemungkinan yang lain yaitu karena faktor pendukung dari pertumbuhan rohani itu hilang. Kita biasanya beribadah dengan disiplin di gereja, sekarang ini beribadah menjadi tidak di gereja, ketika bersama-sama harus berdiri, maka berdiri, sehingga ada satu kondisi yang membuat orang itu lebih bisa fokus. Tetapi ketika ibadah di rumah, itu semua menjadi tidak ada. Maka di tengah-tengah semua situasi pandemi ini, saudara, banyak hamba Tuhan itu yang sebetulnya meragukan, mempertanyakan, dan sedih prihatin dengan bagaimana kondisi jemaat ini. Ya, apakah mereka bertahan dalam iman? Bagaimana mereka dalam keseharian? Bagaimana keluargaku dalam mengikut Tuhan misalnya? Nah, Rasul Paulus itu sebetulnya juga khawatir dengan kondisi jemaat di Tesalonika. Oleh karena itu, maka di 1 Tesalonika pasal 3, Rasul Paulus mengutus Timotius untuk memeriksa kondisi jemaat Tesalonika dan menasihatinya. Oleh karena, saudara, jemaat Tesalonika mengalami penindasan yang berat. Dan kemudian kalau kita kembali kepada kisah para rasul, pasal yang 17, maka Rasul Paulus melayani di Tesalonika kurang lebih 3-4 minggu. Dikatakan 3 kali dia berada di rumah ibadat, 3 kali hari Sabat dia berada di sinagoge. Berarti 3-4 minggu Rasul Paulus itu ada di Tesalonika. Dan dia harus segera pergi dari Tesalonika karena Paulus dan teman-temannya menghadapi tekanan yang berat. Orang-orang mengacau sampai melibatkan petualang-petualang di pasar untuk menyebabkan kekacauan. Maka saya rasa wajar kalau Rasul Paulus prihatin dan sangat concern dengan kondisi iman jemaat Tesalonika. Jemaat yang masih prematur ini dilayani dengan singkat ini, apakah mereka bisa bertahan di tengah segala tekanan? Tetapi di sini kita bersyukur, saudara, oleh karena Alkitab menyingkapkan hal yang luar biasa, hal yang terkait dengan Allah kita, yaitu saudara sekalian, kita membaca tadi di dalam teks yang tadi kita jadikan dasar perenungan. Allah damai sejahtera. Allah adalah sumber damai sejahtera. Dialah yang mendamaikan manusia dengan dirinya sendiri. Dan kita tahu bahwa dalam hal pendamaian manusia dengan Allah, bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia. Rasul Paulus adalah bukti yang jelas tentang Allah yang berinisiatif mencari manusia. Dan kalau kita perhatikan surat 1 Tesalonika, maka saudara, Rasul Paulus yang melayani 3-4 minggu. Kemudian jemaat yang masih prematur ini menghadapi penindasan yang berat. Tetapi di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6 dikatakan bahwa mereka menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ternyata kemudian jemaat di Tesalonika itu menjadi jemaat yang bertumbuh. Allah yang berinisiatif mendamaikan manusia. Jemaat Tesalonika, Paulus, dan setiap kita. Lalu kemudian tadi kita membaca di dalam 1 Tesalonika pasal 5 yang menjadi dasar perenungan kita, yaitu bahwa Allah itu menguduskan kita seluruhnya, Allah itu memelihara roh, jiwa, dan tubuh. Kita jangan terjebak kepada diskusi ini dikotomis-trikotomis, tetapi ini adalah pemeliharaan Allah yang mencakup keseluruhan manusia, dan pemeliharaannya itu sempurna sehingga orang itu, umat pilihan itu, murid Kristus itu tidak bercacat sampai ketika Kristus itu datang kedua kalinya. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Maka di sini sistematika berbicara. Kita mengenal misalnya bahwa kebenaran Kristus diperhitungkan menjadi kebenaran kita. Tetapi juga kita tahu bahwa dalam proses sanctification, proses pengudusan diri, maka ada ayat firman Tuhan, misalnya saya ambil dari teks ESV ini, ya, Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13.
Memang dikatakan supaya kita working out, mengerjakan keselamatan kita. Tetapi bukan mengerjakan supaya mencapai keselamatan, tetapi mengerjakan keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Ya. Dan kemudian dikatakan ini adalah Allah yang bekerja di dalam kita untuk kita punya keinginan, untuk kita dapat berbuat, bertindak bagi, untuk mencapai, untuk tujuan kesenangan, kemuliaan. Jadi kalau kita bicara tentang namanya proses sanctification, maka itu ternyata adalah karya Allah dan karya manusia. Sebab ada Roh Kudus yang disebut Sang Penghibur, Roh kebenaran, dia menginsafkan dosa, dia menuntun kepada kebenaran, Roh Kudus bersaksi tentang Kristus, ada pula karakter-karakter yang kita kenal sebagai bagian dari buah roh yang adalah merupakan karya Roh Kudus. Di dalam sanctification, maka memang manusia berperan, tetapi Allah bekerja, yaitu melalui Allah Roh Kudus. Saya biasanya memakai gambaran orang yang naik perahu layar. Perahu layar itu bisa bergerak kalau ada orang membentangkan layar dan ada angin bertiup. Orang membentangkan layar adalah upaya seseorang untuk bertumbuh, semakin patuh, semakin dengar-dengaran, semakin mengintegrasikan firman Tuhan dalam hidupnya. Mengenal, mengerti, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu upaya orang membentangkan layar. Sementara angin itu adalah kehadiran Allah Roh Kudus. Dua-duanya harus ada supaya perahu layar ini bergerak. Manusia bekerja sama dengan Allah Roh Kudus supaya proses sanctification ini berjalan. Dan saudara sekalian, karena hal-hal tersebut, maka kita tahu bahwa ternyata ya dengan Allah bekerja di dalam kita, maka sungguh bisa terjadi satu proses pertumbuhan. Apalagi kita tahu bukan bahwa pertumbuhan dan cara kerja Allah itu adalah juga melalui komunitas. Maka kalau kita membaca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11, Paulus itu di dalam nasihatnya menyiratkan bahwa jemaat Tesalonika itu sudah saling menasihati, saling membangun. Saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi dalam kesulitan penderitaan, mereka menjadi komunitas yang saling membangun. Ternyata dari semua itu, bagaimana Allah memelihara, Allah yang memulai keselamatan itu, Allah yang memanggil mereka, Allah yang kemudian bekerja di dalam mereka, Allah yang memberkati, bekerja di dalam komunitas ini. Maka kemudian justru dari situasi yang sulit, tengah penindasan yang berat, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja. Itu bergema dari mana? Dari kamu, dari jemaat yang ditindas itu. Bergema kepada semua tempat telah tersiar kabar tentang iman kepada Allah. Rasul Paulus yang mungkin tadinya khawatir, pada akhirnya bisa bersyukur melihat bagaimana Tuhan bekerja memelihara sehingga jemaat ini terus bertumbuh. Dengan demikian kita mau mulai dari mana, saudara? Dari perenungan saya yang hari ini. Dan saya mengharapkan kita dapat mengaplikasikan yang pertama untuk diri kita. Itu mari kita bersyukur kepada anugerah Allah. Ya, siapa diri kita sehingga kita bisa ada di tempat ini? Pernahkah kita berpikir, kenapa saya? Kenapa kok teman saya itu enggak? Di antara begitu banyak tekanan yang ada, kenapa saya bisa mengaku menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Pernahkah saudara berada di dalam satu posisi yang mungkin mengalami keterkiriran iman dan mempertanyakan, di mana Tuhan? Tetapi saudara tetap bisa berlutut dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya pernah berada dalam situasi di mana begitu sulit sampai saya mempertanyakan di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tega? Tetapi apapun yang terjadi, saya tidak punya pilihan lain kecuali berlutut dan mengaku Dialah Tuhan dan Juru Selamat saya. Tetapi selain kita bersyukur untuk anugerah Allah, mari saudara, kita ingat bahwa Allah itu memanggil kita untuk hidup benar. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Maka mari kita serius dalam proses sanctification kita.
Menjadi orang Kristen itu bukan sesuatu yang lightly, kita bisa tanggap dengan ringan saja, karena Kristus sudah menebus kita. Mari kita berjuang melanjutkan sanctification kita. Sehingga semakin hari kita lebih benar, lebih baik hari ini dibanding kemarin, esok dibanding hari ini. Yang berikutnya, yaitu saya beri istilah ini aplikasi profesional. Maksudnya adalah sesuai tanggung jawab kita hari ini. Ada di antara kita menjadi hamba Tuhan di gereja, hamba Tuhan di sekolah. Ada yang menjadi orang yang melayani di marketplace. Ada yang menjadi ibu rumah tangga dan sebagainya. Nah, di dalam semua ini, mari kita coba pikirkan beberapa hal. Yang pertama, mari kita kembangkan empati kepada orang lain. Ada begitu banyak hal yang dapat membuat jemaat sekitar kita itu mengalami tekanan iman. Jemaat Tesalonika menghadapi penindasan yang berat. Kita tidak alami itu, namun pandemi ini luar biasa. Multisektor, berulang-ulang, dan durasinya nggak kelar-kelar. Maka, kita kembangkan empati, jangan judgmental. Wah, kamu memang orang nggak beriman. Waduh, jangan ngomong begitu, saudara. Karena kalau kita ada di posisi mereka, jangan-jangan kita bisa sama dengan mereka, atau malah lebih parah. Beri dukungan, beri support, beri nasihat, pengajaran yang tepat. Saudara Rasul Paulus tetap di dalam pasal 4 ayat 1 sampai pasal 5 ayat 22 itu isi nasihat semua bagi jemaat di Tesalonika. Mesti begini, mesti begitu, mesti begini, mesti begitu. Tetapi dia awali terlebih dahulu dengan empati. Mendengar, mengetahui kesulitanmu, tapi engkau dari dirimu, imanmu tersebar. Jadi mulai dengan empati dulu, dengan support, dengan dukungan. Sehingga jemaat dimengerti, jemaat dipahami, baru kemudian diberikan pengajaran yang tepat. Dan mari beritakan Injil Kristus. Di luar sana banyak orang yang putus harapan, saudara. Saya bersyukur sekali seorang yang saya kenal sebetulnya lulusan luar negeri. Tetapi karena pekerjaan, akibat pandemi dia jadi jobless, tapi sekarang dia menjadi pengemudi online. Tetapi dia menikmati itu bukan karena tidak ada alternatif lain. Karena ternyata dia menemukan sambil menjadi pengemudi online, dia punya banyak momen memberitakan Injil. Ya, saudara, luar biasa. Dia punya misi sekarang dengan aktivitas. Ya, apa yang bisa kita lakukan untuk memberitakan Injil itu kepada orang-orang sekitar kita? Doakan jemaat, saudara. Seberapa kita itu rindu berdoa. Rasul Paulus itu di dalam 1 Tesalonika ini banyak berdoa. Dan bagian yang tadi kita baca pun itu bagian dari doa yang diucapkan kepada Tuhan. Saudara, hamba Tuhan itu adalah pribadi yang Tuhan percaya untuk mempengaruhi dan berdoa bagi umat. Mempengaruhi umat, berdoa bagi umat. Karena at the end adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan yang memberikan anugerah di awal. Tuhan yang menjaga. Dan Tuhan pula yang menggenapkan seluruh rencana keselamatan. Kita ini hanyalah alat. Seberapa kita rindu untuk menjadi pendoa bagi orang-orang sekitar kita. Dan yang terakhir, mari kita coba pengaruhi rekan sepelayanan kita, anggota keluarga kita, untuk melakukan apa yang sedang kita kerjakan. Serius dengan sanctification, bersyukur sungguh kepada Tuhan, mencoba berempati, mau outreach, menolong orang lain, mau mengulurkan tangan kepada orang lain, mau memberitakan Injil kepada orang lain, mau berdoa bagi orang lain. Biarlah kita menjadi komunitas yang juga saling menolong satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah renungan yang sudah hamba-Mu sampaikan ini dan setiap kami sungguh boleh diberkati oleh Tuhan itu sendiri. Kami mohon berkat rahmat, anugerah, kuasa, kasih karunia dari Tuhan. Sehingga setiap kami oleh anugerah-Mu semakin memuliakan Engkau, semakin menjadi rekan kerja-Mu di segala tempat, segala aspek yang Kau percayakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.